Jadi ketika ada orang yang mengingkari sesuatu yang sudah gamblang, sudah jelas bagian dari Islam, ya, seperti wajibnya sudah jelas, haramnya sudah jelas, ulama tidak ada yang berselisih paham tentang hal itu. Lalu ada orang yang mengingkari yang wajib, seperti mengingkari wajibnya sholat, atau mengingkari yang haram, seperti mengingkari haramnya minum minuman keras, maka hukumnya adalah yuqtalu, dibunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasana tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ilal khair ibatiga wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa manawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. Asalullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yakin wa 'ainil yakin wa haqqil yakin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran tayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbala wa waladan salihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa jaran salihan wa qalban saliman wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma laduni wal mashraba safil haniyya wa habu ya guni. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati sahibil kitab Al-Imam Ibrahim Al-Laqani wa ila hadrati Syekh Ibrahim Al-Baijuri wa ila hadrati Syekhi wa murabbi ruhi al-habib Umar bin Muhammad bin Sanim bin Hafid bin Syahmi Bakar bin Sanim wa khususan ila hadrati Alusan Abdullah Mubarak wa Alusan Hidayat wa ila hadrati Habib Hasan Al-Kab, Habib Ibrahim bin Sumid, Habib Zain bin Sumid wa ila hadrati Abu Yagam Rawi wa jami masyayikhina wa masyayikhihim ila hadrati Abi wa Umi ghafarallahu lahum wa adalaina min barakatihim wa amtara alaina ghaitha karamatihim syayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah,
Dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, pada malam Rabu ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kitab Jauhar Tauhid dan kitab Taqriyatus Sadidah. Kedua kitab ini alhamdulillah sudah kita pelajari sejak beberapa tahun belakangan ini, dengan harapan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, apa yang kita simak, baik itu uraian tauhid ataupun uraian daripada fikih, bisa kita pahami dan bisa kita praktekkan serta kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi wasilah kita mendapatkan pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap para sesepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Ustadz Dimas Kun, Bapak RT setempat, dan ibu-ibu sekalian jamaah, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjut kajian pertama, yaitu Jauhar Tauhid ya. Dalam kitab Jauhar Tauhid ini kita telah sampai pada pasal menceritakan tentang kuliah yang 5 kemarin itu ya. Alhamdulillah sudah kita pelajari ya semua daripada kuliah yang 5 itu, yaitu 5 hal yang wajib kita jaga, sebab kelima hal ini merupakan dasar daripada agama kita. Kita ulang ya, yang pertama yaitu adalah agama ya. Kemudian yang kedua adalah harta ya, nasab ya. Yang kedua adalah jiwa ya, kemudian nasab, harta, akal dan kehormatan. Kita lanjut bait yang berikutnya tentang masalah sesuatu yang telah disepakati merupakan bagian daripada agama Islam, lalu jika ada yang mengingkari bagaimana hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Wa man limalumin daruratan jahad min dinina yuktalu kufran laisahad mustafilun 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 mustafilun. Wa man limaklumin daruratan jahad min dinina. Kalau makna umumnya begini, barang siapa yang mengingkari sesuatu yang sudah jelas bagian daripada agama, yuktalu kufran, maka ia harus dibunuh sebab dia itu telah kafir. Jadi dibunuhnya itu karena dia telah kafir. Laisahad, bukan sebagai hukuman, bukan sebagai penebusan dosa ya. Dikatakan bahwa siapa orang yang mengingkari amron makluman min adillati dinina bisibhi darurati bihaisu ya'rifuhu khawasul muslimina wa awamuhum kawujubi sholati wa saumi wa hurmati zina wal khamri wa nahwiha yuktalu li ajri kufrihi. Barang siapa yang mendustakan, mengingkari, tidak mempercayai suatu hal yang sudah jelas dari dalil-dalil agama kita, saking jelasnya itu tidak membutuhkan dalil lagi, hingga diketahui oleh orang-orang khusus, bahkan oleh orang-orang awam pun mengetahuinya, seperti kewajiban sholat. Siapa yang nggak tahu ya? Jangankan ustadz, ulama, orang awam pun tahu sholat itu wajib. Kemudian puasa ya, diharamkannya minuman keras, semuanya tahu begitu. Lalu ada orang yang mengingkari ya, dia bilang sholat itu tidak wajib, puasa itu tidak wajib, maka dia hukumnya yuktalu, harus dibunuh. Harus dibunuh. Dibunuhnya bukan pakai senapan, dibunuhnya pakai pedang, dihukum pancung, eksekusi mati.
Siapa yang mengeksekusi? Pemerintah, ya. Bukan sembarang orang, tidak boleh. Jadi harus pemerintah, ya. Merekalah yang memiliki otoritas di dalam menjatuhkan hukuman-hukuman seperti itu, termasuk hukuman qisas, potong tangan, itu dilakukan oleh pemerintah, oleh penguasa. Nah, kita nggak boleh. Ada orang yang nggak sholat, kenapa nggak sholat? Oh, nggak wajib. Nggak boleh main bunuh saja, dosa ini, ya. Kenapa kamu zina? Oh, zina itu halal. Nggak boleh main bunuh aja, hukumnya dosa, ya. Siapa yang dosa? Ya, dua-duanya, ya. Yang mengatakan itu tidak wajib, yang mengatakan itu halal, ya dia dosa, bahkan kufur, ya. Yang membunuhnya pun dosa. Jadi hukuman ini hanya boleh dilaksanakan oleh yang punya otoritas, yaitu pemerintah. Kalau memang diterapkan syariat Islam, ya. Di negara kita diterapkan nggak nih? Enggak, ya. Mungkin akan menuju ke sana, mungkin, tapi nggak tahu kapan, tahun 2000 entah kapan lah, ya. Mungkin, Allahu a'lam. Ya, tentu tanpa merubah prinsip negara kita, tanpa merubah Pancasila, ya tetap kita berpancasila. Tapi yang namanya hukum pidana kan bisa dirubah-rubah kan, ya, dengan dengan rapat, ya, dengan musyawarah para wakil rakyat, itu bisa. Sekarang kan ada usulan rencana undang-undang baru itu, ya, anak sekolah dikasih apa? Udah disahkan belum itu? Belum ya? Belum, ya, baru rencana kan, ya. Ya, arti kan hal-hal yang semacam itu saja kan bisa, apalagi yang sifatnya demi agama kita, mungkin bisa, asalkan pejabatnya itu orang-orang soleh, ya, yang ingin memperjuangkan agama, tentu bisa saja, ya. Ya, kenapa nggak bisa? Karena hukum Islam dari tata kekeluargaan kan sudah ada, ya. Masalah pernikahan sudah ada, perceraian sudah ada secara Islami, pengadilan agama kan sudah ada, begitu kan? Apakah tidak mungkin nanti akan diterapkan syariat Islam secara kafah? Ya mungkin saja, tetap dengan negara Indonesianya, tetap dengan UUD 45-nya, tetap dengan Pancasilanya, tapi ketika putusan itu, ya, diberlakukan kebijakan misal potong tangan, eksekusi, mati, itu kan bisa saja, begitu, ya. Cuman, ya, entah 2000 kapan, wallahu alam, ya. Entah terwujud atau tidak juga, wallahu alam, ya. Ini kita sedang membahas tentang syariat Islam, begitu, ya. Jadi ketika ada orang yang mengingkari sesuatu yang sudah gamblang, sudah jelas bagian dari Islam, ya, seperti wajibnya sudah jelas, haramnya sudah jelas, ulama tidak ada yang berselisih paham tentang hal itu. Lalu ada orang yang mengingkari yang wajib, seperti mengingkari wajibnya sholat, atau mengingkari yang haram, seperti mengingkari haramnya minum minuman keras, maka hukumnya adalah yuqtalu, dibunuh. Nah, dibunuh ini karena apa? Apakah sebagai hukuman untuk menghapus dosanya atau karena hal yang lain? Nah, dibunuhnya itu adalah kufron, aili ajli kufrihi, karena ia telah melakukan kekufuran, ia telah murtad, ya, murtad, dan dia mati dalam keadaan kafir itu. Makanya jasad itu nanti nggak boleh dimakamkan di pemakaman muslimin, tidak boleh, karena dia telah kafir. Ya, dengan meyakini sholat tidak wajib misalnya, meyakini puasa Ramadan tidak wajib, meyakini minum minuman keras itu adalah halal, itu kafir. Nah, li'anna jahdahu lidzalika mustalzimun litakdzibin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa laisa qatluhu haddan wala kafaratan lidambihi kama fi sa'iril hududi fa innaha kafaratun lidunubi. Sebab pengingkarannya terhadap hal demikian itu, ini berarti dia telah mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang meyakini bahwa salat itu tidak wajib, berarti dia telah mengingkari Nabi,
telah mendustakan Nabi. Ketika seseorang meyakini bahwa minum khamar itu adalah halal, berarti dia telah mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dieksekusi itu bukan sebagai hukuman, artinya sebagai pelebur dosa, bukan. Beda dengan hukuman yang lain, sanksi yang lain, ya seperti orang mencuri potong tangan itu pelebur dosa, ya. Kemudian orang yang berzina sampai dirajam sampai mati itu pelebur dosa, ya. Hingga di zaman Nabi ada seorang wanita yang mengaku dia telah berzina. Dia datang kepada Rasul dan mengatakan, "Ya Rasul, saya telah berbuat zina. Hakim alayyal had, maka tegakkanlah hukuman pada diri saya." Maka ditegakkan hukum Allah atas dirinya. Perempuan itu diikat, ya, auratnya tertutup, ya, dengan rapi, kemudian dilempar batu sampai ia mati. Dan itu adalah sebagai pelebur dosanya, ya. Potong tangan, cambuk, itu pelebur dosa. Tapi untuk hukuman mati bagi orang yang mengingkari sesuatu yang sudah wajib jelas di dalam Islam itu, atau jelas haramnya di dalam Islam itu, ini bukan sebagai pelebur dosa, tapi dibunuh karena ia sudah kafir, sudah keluar daripada Islam. Kita lanjut bait yang kedua. Wa mislu hadza man nafali mujma'in awistaba hakazina faltasma'i mustaqilun 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 mustaqilun. Wa mislu hada man nafali mujma'i ay wa mislu man jahada amran ma'luman minad dini bi darurati man nafa hukman mujma'an alaihi ijma'an qat'iyan. Sebagaimana orang yang mengingkari hal yang sudah jelas dari agama kita adalah orang yang mengingkari, yang menafikan hukum-hukum yang sudah disepakati oleh ulama. Contohnya apa? Seperti misalnya zina. Ini kan sudah disepakati oleh para ulama, hukumnya adalah haram. Kemudian dia mengingkari tentang keharamannya zina, maka dia sama hukumnya murtad juga, berarti harus dibunuh, eksekusi, ya, harus dihukum mati, begitu. Nah, jadi apapun yang telah disepakati oleh ulama, jadi ulama tidak ada yang berselisih dalam masalah tersebut, lalu ada orang yang mengingkarinya, maka itu hukumnya sama seperti orang yang mengingkari hal yang sudah jelas bagian daripada agama, ya. Awis tabah hakazina, atau menghalalkan sesuatu yang sudah jelas haram, ya, menurut kesepakatan para ulama, ini juga hukumnya murtad, harus dibunuh, ya. Seperti misalnya meyakini bahwa puasa di hari raya itu adalah halal. Nah, itu kan telah menyelisihi kesepakatan para ulama. Ulama telah bersepakat bahwa puasa pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha adalah haram. Lalu ia mengatakan halal, meyakini halal, maka dia telah murtad, harus dibunuh, ya. Atau mengatakan dan meyakini bahwa jima dengan istri yang sedang haid itu halal, ini juga sama, murtad, ya. Murtad, hati-hati, ya. Berhubungan badan dengan istri yang sedang haid itu adalah dosa besar, tidak boleh, ya. Ketika ada yang mengatakan halal, maka dia telah berbuat sesuatu atau meyakini sesuatu yang sudah haram disepakati oleh ulama. Karena jelas dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid. Para sahabat bertanya tentang haid, qul huwa adzan. Kata Allah, sampaikan wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, haid itu adalah azan kotor, ya. Qul huwa adan fa'tazilu nisa fil mahid, maka jauhilah istrimu yang sedang haid. Maksud jauh di sini tidak boleh dipergauli, begitu, ya.
Jadi kesimpulannya, orang yang meyakini sesuatu yang haram itu adalah boleh, atau meyakini sesuatu yang wajib itu adalah tidak wajib, sedangkan yang wajib dan haram itu sudah disepakati oleh ulama dan jelas bagian dari agama, maka dia telah melakukan sesuatu yang membuat ia murtad, keluar dari Islam, maka hukumannya adalah dibunuh, dieksekusi mati. Baik, kita lanjut bait yang berikutnya tentang kewajiban mengangkat seorang pemimpinnya. Wa wajibun nasbu imamin adli bisyar'i falam la bihukmil aqli mustafilun ilun mustafilun 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 wa wajibun nasbu imami adli, wajib mengangkat imam yang adil, ya. Ketika tidak ada nas dari Quran siapa pemimpin kita. Lain halnya kalau sudah ada nas dalam Quran, ada penjelasan, maka tidak boleh kita mengangkat. Kenapa? Karena sudah ditunjuk sama Allah, dialah pemimpin. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya kepada Nabi Daud alaihi salam yang Allah abadikan dalam Quran. Kata Allah, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, surat Shad ayat 26. Kata Allah, wahai Daud, kami telah menjadikanmu sebagai pemimpin di bumi. Maka di zaman Nabi Daud tidak boleh mengangkat pemimpin yang lain. Kenapa? Karena sudah ditunjuk oleh Allah, imamnya, pemimpinnya adalah Nabi Daud alaihissalam. Begitu. Atau misalnya sudah ada penjelasan dari Nabi siapa yang harus jadi pemimpin, maka kita tidak boleh mengangkat pemimpin yang lain. Seperti Nabi SAW pernah menunjuk Usamah bin Zaid menjadi pemimpin pasukan perang. Maka para sahabat ya ketika Nabi sudah tidak ada, tidak boleh mengangkat pemimpin perang selain daripada Usamah bin Zaid, karena sudah ditunjuk oleh Nabi SAW. Atau misalnya ketika tidak ada pengangkatan pemimpin oleh pemimpin sebelumnya. Nah, kalau sudah ada pengangkatan ataupun sudah ada wasiat dari pemimpin sebelumnya, kita tidak boleh mengangkat pemimpin yang baru. Sebagaimana ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu ya menjelang wafat, ia telah menunjuk Umar untuk melanjutkan pemerintahan. Maka setelah Abu Bakar wafat, tidak boleh kaum muslimin mengangkat pemimpin yang lain. Kenapa? Karena sudah ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya, yaitu Abu Bakar menunjuk Umar radhiyallahu anhu. Beda halnya ketika Allah tidak menjelaskan, Allah tidak menentukan, Nabi tidak menentukan, dan pemimpin sebelumnya tidak menentukan, maka kita umat Islam wajib mengangkat pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Yang dimaksud adil itu siapa sih? Nah, ini adil itu bukan bagi rata ya. Tidak semua yang bagi rata itu adil ya. Ibu punya anak, bapak punya anak, yang satu SD, yang satu SMA, satu lagi sudah kuliah. Dikasih uang jajan sehari 10.000 semuanya, adil nggak? Kan bagi rata, Bu. Kebutuhannya. Nah, berarti adil itu bukan bagi rata, memberi sesuai dengan hak dan kebutuhannya, itu adil namanya. Ketika misalnya ada acara riungan, berkatnya ustadz sama jamaah beda nggak? Beda. Adil nggak tuh? Adil. Kan beda. Ya, salah. Oh, ustadz juga harus sama berkatnya. Adil. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Enggak begitu konsep adil. Jadi adil itu bukan bagi rata, bukan ya. Ya seperti ada dana bantuan dari pemerintah, semua rakyat kebagian, enggak adil. Kenapa? Masa yang kaya kebagian juga? Kan begitu ya. Kasih yang membutuhkan, itu baru adil. Nah, jadi adil itu
Yang dimaksud di dalam uraian kita kali ini adalah orang yang memiliki dan memenuhi 5 persyaratan. Yang pertama, Islam. Berarti sebaik apapun orang kafir itu tidak pernah menyandang sifat adil. Tidak bisa. Karena hakikat daripada adil itu adalah wad'us syai'i fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil itu. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa orang kafir tidak disebut adil dan tidak mungkin menyandang predikat adil? Karena ia telah salah meletakkan ibadah. Harusnya ibadah ia sandarkan, ia letakkan kepada Allah, malah ibadah bukan kepada Allah. Berarti ia sudah tidak adil dalam beribadah, tidak adil dalam menghamba. Karena tidak adil maka tidak bisa menjadi seorang pemimpin umat Islam. Tidak bisa. Yang harus kita angkat adalah pemimpin yang adil. Syarat daripada adil itu sendiri yang pertama harus Islam. Li'annal kafiru la yura'iya maslahatal muslimin, sebab orang kafir tidak akan bisa memelihara, menjaga kemaslahatan umat Islam. Segala kebijakan yang ia buat pasti merugikan umat Islam. Jangankan dipimpin sama orang kafir, dipimpin sama orang Islam pun kalau tidak islami itu merugikan umat Islam kebijakan-kebijakannya. Semacam undang-undang yang diusulkan ya, belum disahkan belum ya, pembagian alat kontrasepsi itu. Memang mungkin anggapan mereka yang mengusulkan itu adalah sebuah solusi ketika terjadi hubungan di luar nikah oleh anak-anak yang masih sekolah kemudian hamil, maka solusinya dikasih alat itu biar tidak hamil. Nah itu kan solusi yang tidak tepat sebetulnya. Solusi yang tepat itu apa? Tambah tuh jam pendidikan agamanya. Ya, maaf sekolah umum kadang pendidikan agama dalam satu pekan cuma sekali. Itu pun kadang cuma 1 jam atau 2 pertemuan. Kadang-kadang gurunya tidak masuk, ngasih catatan doang. Muridnya nggak nyatet, bolos di belakang makan bakso. Ayo, bagaimana anak akan menghindari hal-hal yang negatif sementara moralnya tidak terdidik dengan pendidikan agama, akhlaknya tidak terdidik, tidak terbimbing dengan ilmu-ilmu agama. Ya, jadi tambah tuh pendidikan agama, akhlak begitu. Jangan kasih solusi dikasih alat kontra, itu sama aja disuruh buat kayak begituan. Ya, nauzubillah min. Ini kita harus bersuara ini menolak ya, semoga tidak terjadi itu. Bayang kalau terjadi, aduh, masya Allah, ya, nauzubillah min dzalik. Ngeri ya, makin kesini makin begini, makin kesini makin kesono ya. Syarat yang kedua, balik, ya, balik. Anak kecil itu tidak bisa ya menjadi pemimpin. Kenapa? Bagaimana mungkin memimpin orang lain, ngurus dirinya pun belum becus anak kecil. Yang ketiga adalah berakal. Orang gila nggak boleh jadi pemimpin dan nggak boleh kita angkat jadi pemimpin. Yang keempat, merdeka, hamba sahaya tidak boleh. Yang kelima, tidak fasik. Tidak fasik. Apa sih tidak fasik? Tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-terusan melakukan dosa kecil. Itu fasik. Ya, jadi harus soleh. Ya, harus taat kepada Allah, harus rajin sholat, berpuasa. Ya, itu pemimpin yang harus kita angkat sebetulnya. Jadi kalau kita memilih pemimpin, pilih yang punya syarat ini: Islam, balik, berakal, merdeka, tidak fasik. Ya, mungkin untuk Islam, balik, berakal, merdeka itu persyaratan yang mudah dipenuhi ya oleh semua kriteria para pemimpin ya, terbaik pemimpin negara ataupun pemimpin provinsi ya, pemimpin kota, kabupaten ataupun desa, itu harus memiliki 5 syarat ini. Yang 4 mungkin bisa ya, mudah, tapi yang 5 nih yang susah nih. Adamul fiski, tidak melakukan hal yang membuat dia fasik, yaitu tidak melakukan dosa besar, tidak berzina, tidak mabuk, ya,
tidak mencuri, tidak berbuat sihir, tidak menyekutukan Allah, begitu ya, tidak zalim, tidak melakukan dosa besar, dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, begitu, tidak melihat film-film porno, meskipun itu dosa kecil, tapi kalau terus-menerus kan bahaya, begitu ya. Jangan memilih pemimpin yang ngasih uangnya gede, ya, kayak di negara Wakanda sana ya. Bukan di sini, bukan di negara Wakanda sana. Di negara Konoha sana ya. Negara Konoha. Di sini mah enggak, di sini mah insyaallah ya. Ya di sini mah. Nah, kewajiban mengangkat pemimpin yang adil apakah berdasarkan akal atau memang itu syariat daripada agama kita? Jawabannya adalah bisyar'i, ya, itu adalah tuntunan syariat kita. Fa'lam la bihukmil aqli, bukan dengan akal. Jadi bukan berdasarkan daripada dalil akli tentang kewajiban mengangkat seorang pemimpin, tidak. Jadi kewajiban kita mengangkat seorang pemimpin adalah karena memang itu ajaran agama kita. Ya, dari dalil-dalil dalam agama kita, baik Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi camkan falaisa ruknan yu'taqad fiddin. Kewajiban mengangkat pejabat ataupun pemerintah ini bukan satu rukun yang wajib diyakini dalam agama kita. Artinya begini, ketika ada orang yang mengingkari ataupun tidak meyakini bahwa mengangkat pemimpin itu hukumnya adalah wajib, dia tidak dihukumi kafir. Tidak dihukumi kafir. Kenapa? Karena ini tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan akidah, ya. Jadi ketika ada orang yang meyakini bahwa mengangkat pejabat itu tidak wajib, itu tidak dihukumi murtad. Kenapa? Karena hal yang demikian ini tidak termasuk rukun yang diyakini bagian di dalam agama kita yang disepakati oleh para ulama dan jelas berdasarkan dalil-dalil yang ada. Aili annahu laisa ma'luman minad dini bidarurati fala yakfuru munkiruhu. Tuh. Jadi kewajiban mengangkat pemimpin yang adil itu tidak termasuk hal yang jelas, mesti tidak termasuk hal yang sangat nampak, ya, jelas bagi seluruh umat manusia, terutama umat Islam. Orang-orang awam mungkin tidak tahu bahwa hukum mengangkat pemerintah adalah wajib, mungkin tidak tahu. Orang yang ngaji, ulama, santri, jamaahnya tahu karena sudah ngaji. Tapi yang nggak ngaji dia nggak tahu. Ya, berarti hukum ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh semua orang. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu orang semuanya tahu. Yang baru lahir pun kira-kira tahu, kira-kira gitu ya. Saking jelasnya kewajiban sholat, begitu. Orang yang nggak pernah sholat pun, jangankan yang nggak pernah sholat, yang non Islam pun tahu bahwa sholat itu wajib di dalam agama saking jelasnya, begitu. Beda dengan kewajiban mengangkat pemimpin, itu kejelasannya beda dengan sholat, ya, dengan puasa. Ya, tidak semua orang tahu bahwa hukum mengangkat pemerintah itu adalah wajib, hukum mengangkat pemimpin adalah wajib. Sehingga kalau ada orang yang mengingkari tentang wajibnya mengangkat pemerintah ataupun pemimpin, ia tidak dihukumi kafir, ya, sebagaimana dikatakan oleh pensyarah kitab ini, yaitu Al-Imam Ibrahim Al-Baijuri. Baik, kita kembali kepada dalil, ya, tentang kewajiban mengangkat pemimpin. Ini dalilnya berdasarkan dalil agama, ya, syar'i, bukan hanya dalil akli. Beda dengan kaum Mu'tazilah, mereka meyakini bahwa kewajiban mengangkat pemimpin ini berdasarkan dalilnya dalil akli. Karena akal itu menganggap kita ini perlu punya pemimpin untuk mengatur urusan kita semuanya. Karena banyak daripada hukum-hukum Islam itu hanya boleh dilaksanakan oleh pemerintah, oleh pemimpin. Seperti hukum apa? Potong tangan, hukum kisos, hukum eksekusi mati, ya, itu hanya boleh dilakukan oleh pemerintah. Termasuk rajam juga sama, ya, cambuk dan lain sebagainya. Ketika
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat ya sibuk mencari siapa yang melanjutkan kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sebagai Nabi tapi sebagai pemimpin umat Islam begitu. Hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telat dimakamkan. Nabi wafat hari Senin, tapi Nabi dimakamkan pada malam Rabu. Jadi malam Selasa, hari Selasa itu ya jasad Nabi ya tidak langsung dimakamkan karena para sahabat masih bingung dan sibuk mencari siapa penerus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin umat Islam. Hingga mereka semua sepakat ya untuk mengangkat seorang pemimpin yang tadinya masih mereka ini berseteru tentang apakah merawat jasad Nabi dulu atau mencari pengganti atau pemimpin dulu. Nah, setelah para sahabat ini sepakat ya harus ada pemimpin, harus ada penerus ya yang melanjutkan kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat Islam. Maka mereka mulai ya mengurus jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga Nabi dimakamkan pada malam Rabu, dan Nabi disolatkan itu tidak berjamaah ya. Jadi satu persatu sahabat masuk keluar mensolati jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kejadian, jadi ketika para sahabat ini ingin mengurus jenazah Nabi ya, mereka itu berselisih pendapat tentang apakah Nabi ini harus dimandikan atau tidak ya. Sebagian mengatakan jangan dimandikan karena Nabi itu suci, sebagian mengatakan tetap dimandikan. Akhirnya mereka mendengar suara dari sudut rumah yang mengatakan la tagusiluhu, janganlah kalian memandikan jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mendengar suara itu ya mereka bingung, apakah ya kita ikuti arahan suara itu atau tetap kita mandikan saja. Nah, tiba-tiba mereka itu ditimpa rasa ngantuk. Ketika mereka sedang mengantuk, mereka mendengar suara itu mengatakan kebalikan daripada suara yang tadi. Suara ini mengatakan ghassiluhu, mandikan jenazah Nabi Muhammad. Mereka kan bingung, ini sebenarnya suara siapa ini, yang tadi dan yang sekarang. Ternyata yang kedua ini jelas mengatakan saya adalah Nabi Khidir alaihi salam. Sedangkan yang pertama adalah suara iblis. Jadi iblis ingin membuat para sahabat tersesat ya demi dengan cara yaitu menyuruh para sahabat tidak memandikan jenazah Nabi SAW. Kata Nabi Khidir, mandikan saja, sebab itulah syariat Islam. Kalau ada jenazah ya seorang muslim ya maka harus dimandikan, kafani, sholatkan, kubur. Kecuali jenazah syahid, ini kan nggak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan. Sedangkan kan Nabi tidak dalam keadaan syahid wafatnya, ya begitu. Maka dimandikan. Yang memandikan Nabi SAW adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Dan Nabi dimandikan dengan memakai gamisnya, jadi tidak dilepaskan gamisnya itu. Kemudian yang membantu Sayyidina Ali yaitu Abbas dan putranya yaitu Fadl. Sedangkan Kusam, Usamah dan Syakron ini membantu menyiramkan air kepada tubuh Nabi SAW. Jadi yang memandikan Nabi itu berapa orang? 6 orang ya. Ali yang bertindak memandikannya, Abbas yang membantu dengan anaknya itu Fadl. Sedangkan 3 orang tadi menyiramkan air yaitu Kusam, Usamah dan Syakron. Nah, siapa yang pertama kali dibaiat oleh para sahabat menjadi pemimpin? Jawabannya adalah siapa? Abu Bakar Siddiq. Awalnya kaum Ansor itu keberatan. Jadi kata kaum Ansor, bagaimana kalau begini saja? Dari Muhajirin ada pemimpin, dari kita kaum Ansor ada pemimpin. Jadi kita punya 2 pemimpin. Kata Umar bin Khattab, ya enggak masalah.
Tapi saya mau nanya, apakah kaum Ansor ada yang mengungguli kehebatan Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar Siddiq Allah sebut di dalam Quran adalah orang yang membersamai Nabi SAW ketika Nabi hijrah ke Madinah, dan sebelum hijrah Nabi tinggal di dalam gua selama 3 hari 3 malam. Apakah ada yang derajat sahabatnya itu telah Allah sebut dalam Quran selain Abu Bakar? Kata Ansor, ya tidak ada. Hanya Abu Bakar saja yang derajat sahabat. Soalnya 6 derajat ya, pangkat ya. Pangkat sahabat hanya Abu Bakar saja yang Allah sebut dalam Al-Quran. Yang lainnya enggak ya. Kata dalam Al-Quran, iz yaqulu li sahibihi. Ketika Nabi Muhammad berkata li sahibihi, kepada sahibnya, kepada sahabatnya. Siapa? Abu Bakar. Jadi status Abu Bakar sebagai sahabat Nabi itu Allah jelaskan dalam Quran. Kalau sahabat yang lain mah ya secara umum saja, tidak per individu. Kalau Abu Bakar individu satu, li sahibihi, kepada sahabatnya. Siapa sahabat Nabi pada saat itu? Abu Bakar. Maka kaum Ansor pun ya mengakui kehebatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan mereka mengelurkan tangan semuanya membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, dari situlah kata para ulama, para sahabat setelah menyepakati harus ada pemimpin, maka kita pun umat Islam setelah generasi sahabat harus memiliki pemimpin ya. Harusnya mah dalam satu dunia ini hanya satu pemimpin umat Islam. Nanti ada gubernur di negara ini begitu. Sebagaimana dulu ketika zaman kekhalifahan Utsmani ya. Ya, sejak dulu begitu, dari mulai zaman Abu Bakar itu satu dunia ya satu pemimpinnya umat Islam itu. Cuma nanti ada wakil gitu ya. Untuk negara Mesir siapa gubernurnya, untuk negara Yaman siapa. Tapi pemimpin pusatnya satu, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar wafat, Umar satu tuh. Umar meninggal, Utsman meninggal, Ali satu. Ali meninggal, Hasan meninggal, Muawiyah meninggal, Yazid, terus sampai kekhalifahan Turki Utsmani. Hanya satu dalam satu dunia ini. Jadi umat Islam yang berpencar di penjuru dunia ini pemimpinnya cuma satu, tapi nanti ada tangan-tangannya begitu ya. Ada wakil-wakilnya yang disebut dengan amir ataupun gubernur ya. Gubernur negara Mesir siapa? Kemudian termasuk kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah di Aceh. Kerajaan apa? Samudra Pasai. Itu kan langsung mendapat legitimasi ya, otoritas ya dari Turki Utsmani. Jadi hubungan antara Turki Utsmani dengan Samudra Pasai sangat erat sekali. Begitu, makanya Samudra Pasai kan ya sangat hebat, luar biasa. Kenapa? Karena di bawah kepemimpinan umat Islam pada masa Turki Utsmani. Nah, sekarang inilah belum ada, kita punya pemimpin lagi belum ada. Dan jaraknya belum lama, baru 100 tahun ke sini. Jadi 1300 tahun kita punya pemimpin satu. Sekarang kosong tidak ada. Hanya pemimpinnya ini negara. Ya, setelah terjadi penjajahan ya di muka bumi ini oleh negara barat Eropa, yang di kotak-kotak ini ya, dibikin negara-negara. Setiap negara punya kepala sendiri-sendiri masing-masing dengan pemerintahan yang berbeda-beda. Ada yang pemerintahannya kerajaan, ada yang presiden dan sebagainya. Nanti akan ada lagi seorang pemimpin umat Islam yang memimpin umat Islam seluruh dunia. Siapa itu? Imam Mahdi alaihi salam. Imam Mahdi nanti akan dipimpin oleh Imam Mahdi nanti ya. Kapan? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Sekarang masih kosong ini ya, tidak ada pemimpin umat Islam satu untuk seluruh umat Islam, belum ada. Baik, nanti kita lanjut ya bait yang berikutnya dalam kajian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.